Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Supartika, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Saya akan mengimplementasikan rencana aksi 2 tentang teks anekdot dengan model discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Perasaannya sedang baik-baik saja? Iya, Ibu. Sakit hati, Bu. Baik. Bisa ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks anekdot baik dialog ataupun monolog secara kritis dan reflektif. Nah, adapun kriteria ketercapaian pembelajaran pagi ini adalah peserta didik mampu memahami hakikat dan karakteristik teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu memahami struktur dalam teks anekdot. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu mengevaluasi pesan yang disampaikan dalam teks anekdot. Adapun profil pelajar Pancasilanya hari ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, silakan KM dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Pernahkah kalian atau Anda menyampaikan kritikan? Tentang apa? Suatu produk. Apalagi? Pemerintahan. Ke siapa lagi kalian pernah menyampaikan kritik? Teman. Bagaimana cara kalian menyampaikan kritik? Apakah kritik itu harus disampaikan dengan bahasa yang sopan, tidak menyinggung perasaan? Harus. Bagaimana caranya kalian? Coba contohkan ketika memberikan kritik kepada teman kalian. Dalam hal apa? Apa? Guyonan. Ya. Jadi, Tapi tidak menyinggung perasaan juga. Bagaimana caranya? Dengan bahasa yang sopan, tapi pesannya tersampaikan.
Ayo Robi silakan, bagaimana caranya? Ketika Robi menyampaikan kritikan pada teman Robi. Apakah dalam hal berpakaian, etika, atau hal apa? Komunikasi, atau hal apa? Memberi saran. Ayo apa? Contohnya apa? Ya. Kritikan. Iya, contoh kritikannya. Contohnya apa? Dalam keseharian saja. Jangan terlalu jauh. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Ayo, siapa yang bisa memberikan contohnya kritikan kepada teman? Ayo lagi. Apa contohnya? Ayo, seperti apa? Satu saja. Katanya pernah menyampaikan kritikan. Nah, bagaimana cara menyampaikannya tentang kritikan tersebut kepada teman? Boleh siapa? Ayo, silakan. Contohnya apa? Ayo. Contohnya apa? Ada? Silakan. Silakan. Contohnya bagaimana? Kurang rapi? Oh, pakaiannya kurang rapi. Jadi tidak langsung, kamu pakaian. Jadi tidak dengan bahasa itu, tapi dengan bahasa yang sopan. Itu perasaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengecek dari siapa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Aldi ada? Ada Bu. Alvin? Ada Bu. Berarti yang tidak hadir hari ini berapa orang ya? 5 orang ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membacakan dulu bagaimana teks anekdot dalam kehidupan atau kita menyampaikan kritikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus ada dalam teks anekdot itu diantaranya bahwa ketika kita menyampaikan kritikan gunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung perasaan, dan juga hal apa saja yang harus kita ketahui dari teks anekdot tersebut. Teks anekdot itu adalah sebuah teks untuk menyampaikan kritikan, saran baik kepada teman, kepada tokoh masyarakat dan sebagainya. Kemudian ada strukturnya juga yang terdiri dari orientasi, kemudian apa lagi? Komunikasi dan evaluasi. Nah, baik, setelah kita tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian akan mencoba untuk lebih ke struktur teks anekdot. Tapi sebelum itu kita bagi dulu ke beberapa kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya.
Pertama kali saya nonton Bos Serigala nih, leher saya capek karena harus mengikuti pergerakan 4 buah galon tersebut. Pas saya nonton, udah ada serigala-serigala aja. Mereka punya lagu gini. Abangku sayang, gak pulang-pulang, karena hanya kerja, mencari uang. Ini suami gak pulang, kalau rekaman nyanyi. Telepon. Bang, abang gak pulang. Beda sama idola saya, Bang Roma. Karyanya banyak, lagu, film, istri. Bahkan udah bisnis makanan. Bisnis Roma, itu lagu kan. Kalau tinggal nih, karena kita nggak tahu lagunya, tapi Roma Irama kita lu hafal di luar kepala. Iya. Dia maksud nih. Apa? Siapa nih kalian? Belum aja masih mati. Aduh. Nah. Apa? Itu orang sok-sokan tuh. Darah muda, kereta malam, Bandung sampai Rambilo, sama lagi. Biar nggak tegang kita kan pertama ini santai ya. Penonton semuanya sotoy. Enak, kenapa? Karena penonton tahu lagunya. Coba ya, penonton nggak tahu. Iya. Iya. Bukan gayanya. Itu cuma musikalitas, tapi juga penampilan. Kalau masuk metal kan belasan. Itu yang berbeda. Semuanya sama, baju sama, jambak sama, ludahnya sama. Yang mana itu? Di mana itu? Nyambung ke jambak, nyambung terus duduk sonir. Yang beda, cuma kita yang mengaji. Ya, gitar itu gak ada palanya. Tapi gak apa, daripada ada palanya gak ada gitarnya. Kita nyanyi sampai bunyi gitu. Yang keren itu koreografinya. Pasti maju, naik, turun. Santai, semuanya itu yang kita santai, yang sulit santai, yang ini mah gak santai kalau ini. Karena di Sometan, di Sri kalau salah gerakan, didenda 1 juta per gerakan. Ini kan mereka nonton di bawah tekanan ya. Bayangin kalau gatal, sulit enak itu bisa curi-curi. Ya kita juga enak. Yang kerja apa ya? Yang mesti pengen vokal, atau gimana? Itu gak ada alasan lagi. Oh, aku udah gatal sih. Konser kemarin utang 10 juta. Akhirnya minta garupin sama yang minta apa kalau tolong. Dan dangdut itu juga punya kompetisi. Tahu ya, akademi tersegel ya. Nah, dia itu ya nyanyinya ngomongin, tapi komentarnya lama. Coba nonton nih. Biar kayak itu juga dicuri gitu bisa nyanyi. Evi, iya Pade Nasar ya. Nyanyi kamu bagus, delivery kamu bagus, verbal kamu kuat, kamu bagus. Seneng ya? Saya bisa nonton, mau komentar. WC balik, masih komentar. Terlipat makan balik, masih komentar juga. Berangkat umroh balik, masih komentar. Apa balik? Pas saya lihat, dia udah kayak gini penampilan, tapi malah ngomongin keluarga, drama gitu. Yang aku tahu, ya sih, udah lama ya nggak keluar Pak. Berapa lama tuh kalau udah tahu? 10 tahun. Bayangkan Bapak Evi ingin bertemu.
Berarti dari stand up comedy itu ada hal yang disampaikan barusan? Ada. Ada yang mengesankan? Ada tidak? Cerita yang menggelitik? Ada ceritanya? Yang sangat menggelitik? Terus apa lagi yang barusan kalian simak? Ada cerita yang menyindir? Ada yang menyindirnya? Ada cerita lucu? Apakah ada tokoh terkenal? Ya. Bukan berarti mengandung pesan moral. Apa yang bisa disampaikannya? Apa pesan moralnya? Berarti dalam teks anekdot itu dari karakteristiknya itu ada cerita yang lucu dan menarik, kemudian juga mengkritik dan menyindir, kemudian juga ada yang mengesankan, bersifat mengesankan, dan yang keempat itu adalah ada tokoh menceritakan tokoh masyarakat ataupun tokoh terkenal, dan yang keenam dari karakteristiknya itu adalah mengandung pesan moral. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya sebagai wujud bagaimana kita mencintai negeri ini, bagaimana kita sebagai generasi emas nanti di 2024 mungkin kami sudah tidak ada di dunia ini ataukah masih bisa menyaksikan bagaimana di abad 21 itu di tahun 2024 itu seperti apa. Sekarang kita nyanyikan dulu lagu Bagi Menegeri. Saatnya jam 12 dimulai. Silahkan nanti kalian buka di buku yang PKL, ada teks anekdot PKL di halaman 46. Kan sudah ditemukan. Ciri-ciri dari teks yang akan kita pelajari pada kali ini adalah definisi atau kritik dan nasihat dalam balutan humor yang menghibur. Nah, sekarang kita lihat dulu apa definisi dari ciri dan jenis teks anekdot, kemudian bagaimana kita mengevaluasi makna yang tersirat dalam teks anekdot, karena ketika penulis menyajikan sebuah teks itu pasti ada makna yang ingin disampaikan melalui tulisannya. Dan selanjutnya ada menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot, dan yang kelima adalah menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Tetapi pertemuan kali ini kita akan membahas atau hanya akan fokus ke bagaimana menganalisis struktur yang ada pada teks anekdot.
Selanjutnya, apa definisi dari teks anekdot itu? Teks anekdot itu adalah teks yang di dalamnya mengandung pesan yang ingin disampaikan, baik secara kritikan atau secara sindiran. Ciri-cirinya ada apa saja? Ada ciri, ada jenis. Nah, ini adalah teks anekdot itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa teks anekdot itu adalah cerita singkat, menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, biasanya dalam teks anekdot itu adalah mengenai orang penting yang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ciri-cirinya apa saja? Menceritakan orang penting, apalagi? Nyindir, ada yang menggelitik, mengandung humor, terus memiliki tujuan, menyerupai, dan cerita berhubung dan realistis. Nah, selanjutnya jenis teks anekdot itu ada yang berdasarkan peristiwa, ada yang berdasarkan tokoh, ada yang berdasarkan dari tujuan. Kemudian, bagaimana kita akan mengevaluasi mana yang tersirat pada teks anekdot itu adalah melalui pesan. Tapi yang akan kita bahas pagi ini adalah hanya strukturnya saja. Bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita menyimpulkan, bagaimana menganalisis. Nah, mana yang tersirat itu adalah membaca secara keseluruhan dulu. Kalian nanti akan membaca, memahami unsur dan langkahnya seperti apa, aspek lucunya apa, yang konyolnya apa, yang cengkanya apa. Kemudian akan menangkap bahwa mana yang tersirat itu adalah ternyata seperti ini. Tapi kita fokus dulu ke menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Apa saja strukturnya? Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, ada oda. Nah, selanjutnya bagaimana kita dari kebahasaannya? Kebahasaannya ada kalimat retoris, ada konjungsi yang digunakan berdasarkan urutan waktu. Kemudian menggunakan kalimat tanya, menggunakan kalimat imperatif, dan juga menggunakan kalimat seru. Kemudian bagaimana caranya menyusun teks anekdot itu? Kita tidak akan menyusunnya, tapi kita fokus ke apa saja struktur yang ada dalam teks anekdot itu. Yang pertama, strukturnya apa saja? Ada orientasi. Selanjutnya ada komplikasi. Orientasi apa? Orientasi ada pengenalan, tokoh, kemudian wisata juga, baru ke komplikasi. Kalau komplikasi apa saja yang di dalamnya? Konflik atau kejadian yang terjadi dalam teks anekdot. Kemudian ada evaluasi. Kalau evaluasi itu ada kejadian yang tepat terjadinya itu bahwa memang benar-benar membutuhkan pikiran yang terfokus bahwa ternyata kejadian ini ada makna yang tersimpan, juga banyak hal yang ingin disampaikan, atau evaluasi bagaimana akhir atau bagian akhir cerita pada teks anekdot. Dan juga terakhirnya ada pesan yang disampaikan pada teks anekdot. Nah, itu saja sekilas tentang bagaimana atau apa saja yang ada dalam struktur teks anekdot. Selanjutnya, silakan kalian ada teks PKL di buku halaman 46. Dibaca dulu. Siapa yang akan membacakannya? Siapa? Silakan. Silakan. Asin membacakannya. Bawa bukunya ke depan. Ini teks PKL. Teks PKL dibaca di depan. Dibaca saja dulu. Baca. Ya. Dibaca. Silakan yang lain menyimak apa teks anekdot yang akan dibacakan oleh Alvin. Di depan Alvin, di sini. Kalau di sana teman-teman yang lain silakan. Di sebuah warung kopi, tampak dua orang laki-laki sedang terlibat pembicaraan yang cukup serius. Mereka adalah Sanun, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di ujung jalan masuk kampung, dan Jebul,
supir truk yang bisa mengangkut pasir. Bul, sudah dapat berapa rit hari ini? Sanur bertanya sambil menyerup kopi Nasgita yang uap panasnya masih menguat. Lumayan, Kang, sudah 3 rit. Jebul menjawab dengan mulut masih mengunyah pisang goreng buatan Mbah Mis. Warung kopi ini selalu ramai karena selain kopi Nasgita panas lagi kental. Yang khas disajikan pula pisang goreng kepok kuning yang gurih dan manis. Bul, anakmu sekolah di mana? Sambung Sanur. Tadinya anakku sekolah di SMK Cikal Hebat, tetapi sekarang malah sudah tidak sekolah lagi. Jawab Jebul santai sambil mengaduk-ngaduk gelas kopi yang isinya tinggal setengah. Sanur keheranan. Loh, kenapa? Sekolah itu penting, Bul. Apalagi di SMK. Anakku pasti jadi punya keterampilan. Aku yang suruh dia keluar, Pak. Bagaimana aku nggak marah, Kang? Anakku kemasukan sekolah supaya pintar. Biar jangan kayak bapaknya setiap hari aku nasihati supaya dia rajin berangkat sekolah. Semenjak kelas 2 malah jadi nggak pernah ke sekolah. Dari rumah dia pamitnya sekolah pakai seragam, tetapi ternyata dia malah nongkrong di WK-nya pas subur. Katanya latihan kerja. Ya aku marahin dia. Terus besoknya aku suruh nggak usah sekolah sekalian. Oh alah, Bul, anakmu itu di bengkel pas subur bukan sedang nongkrong, tetapi memang sedang latihan kerja atau PKL. Sekolah di SMK tidak hanya di kelas, tetapi juga langsung latihan kerja. Biar nggak kaget, Sanur terkekeh. Jebul melongo. Buru-buru dihabiskan kopi yang masih tersisa, lalu dia beranjak meninggalkan warung. Bul, mau kemana? Sanur setengah berteriak, mau ke sekolah anakku. Jebul langsung tancap gas. Kenapa senyum-senyum gitu? Kenapa senyum-senyum gitu? Ada pengalaman berangkat dari rumah tidak sampai ke sekolah? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, Alvin. Terima kasih telah membacakan cerita dan teman-teman kalian menyimak, tapi mereka pada tersenyum entah apa gitu. Mungkinkah pernah mengalami hal tersebut? Dari rumah berangkat malah nongkrong di warung, di sekolah tidak sampai. Apakah ada pesan dari sana itu, dari barusan yang dibacakan Alvin? Dari teks anekdot tersebut ada pesan, ada sindiran, ada kritik. Nah sekarang silakan kalian, di situ ada kertas atau untuk mengerjakan tugasnya. Bagaimana setelah kalian mendengarkan atau menyimak dari teks anekdot yang dibacakan oleh Alvin itu? Yang pertama, apakah masalah yang diceritakan? Masalah apa yang diceritakan barusan dalam teks tersebut? Yang kedua, siapa yang dikritik atau disindir? Yang ketiga, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Yang keempat, adakah unsur humor dalam cerita tersebut? Dan yang kelima, menurut Anda apa kritik sosial yang ingin disampaikan kepada pembaca? Silakan ditulis jawabannya di teks yang sudah disediakan. Kalian silakan mau dari dua mesinnya, silakan. Ya, silakan. Mengerjakannya. Apa yang disampaikan? Apakah masalah yang diceritakannya masalah apa? Bisa.
Masalah apa? Tadi pertanyaannya masalah apakah masalah yang diceritakan? Masalah apa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut? Apa masalahnya? Ya. Seorang ayah yang menyuruh anaknya keluar dari sekolah karena mendengar anaknya selalu bolos sedang PKL. Ketidaktahuan ayahnya tentang adanya PKL. Kalau di SMK itu ada PKL kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya, siapa yang dikritik atau disindir? Siapa yang dikritik? Bangkul. Apa kritikannya? Apa kritikannya? Kritikannya apa? Apa kritikannya tadi? Ya, kesalahpahaman. Hal apa? Ya. Memberhentikan sekolah anaknya. Kalau pesan moralnya apa? Yang disindir siapa tadi? Bangkul. Nah, kalau pesan moralnya apa? Oh, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Kemudian unsur humornya apa? Unsur humor ada? Ada unsurnya? Menurut Pak Aler tidak ada yang lucu. Kalau menurut pelatihan ada yang lucunya? Tidak ada. Ada cerita lucunya tidak? Apa? Iya, itu adalah bagian humornya. Dia mengira bahwa anaknya itu sedang apa? Sedang nongkrong saja, bolos sekolah. Ternyata sedang PKL. Nah, di pertanyaan kelima, kritik sosial yang ingin disampaikan kepada pembaca apa? Kritikan sosialnya? Apa kritikan sosialnya? Apaan? Kritikan sosialnya apa? Yo. Kritik sosialnya apa? Apa kritik sosialnya? Apa? Ada kritikan sosialnya? Apa kritikannya? Ya apa? Coba dibaca saja. Banyak sekali orang tua yang tidak mengerti pendidikan. Banyak sekali Orang tua yang tidak melek pendidikan. orang tua yang tidak melek dengan atau pada pendidikan. Ya, jadi sebagai orang tua juga harus tahu bahwa program sekolah di SMK itu ada program PKL-nya selama berapa bulan kalian belajar di luar? Nah, apakah ada ilmu yang didapat dari PKL? Ada. Tentang apa saja yang akan kalian dapatkan di sana? Karena di sekolah yang dipelajari yang secara garis besarnya adalah tentang teori. Sedangkan kalau PKL di lapangan itu benar-benar kalian mempraktikannya di lapangan, hal apa kendalanya, kemudian kesenangannya apa ketika kalian belajar di luar gitu. Dari industri banyak ilmu yang didapatkan.
selama kalian nanti PKL. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar sana? Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke setelah kalian mengetahui hakikat dan karakteristik teks anekdot itu apa? Satu, ada apa karakteristiknya? Karakteristik. Ya, ciri dari dari teks anekdot itu ceritanya. Jadi seolah-olah cerita tersebut adalah pengalaman yang benar-benar nyata di usia kalian, begitu kan? Seusia kalian dari rumah berangkat ke sekolah tidak? Tapi beda ceritanya kalau di Pak Jumul itu karena dia tidak tahu kalau anaknya itu sedang PKL. Ya, selanjutnya biasanya siapa yang suka seperti itu? Mengerjakan PR. Nih. Sudah makan dulu. Kalian tulis di sini. Orientasi, aplikasi, evaluasi. Ada 3 dari cerita ini. Belakangnya saja orientasi, aplikasi, evaluasi. Ya, silakan. Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Belakangnya saja. Langsung saja orientasi. Ini jawab depan. Boleh begitu. Ditandai boleh teksnya, contohnya ini komplikasi, ini orientasi, ini komplikasi, ini evaluasi, boleh. Jadi kalian tidak usah menulisnya, langsung ditulis di pinggir saja. Oh ini yang termasuk orientasi, oh ini yang termasuk komplikasi, oh ini yang termasuk evaluasi, begitu. Jadi di pinggir teksnya saja kalian kalian. Nanti kalian presentasikan orientasinya apa, komplikasinya apa, dan Seorang bapak, orang ayah, baik awalnya ayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok Rafiq ingin menjelaskan tentang struktur dan anekdot tentang mengerjakan PR. Pada bagian orientasi, yaitu pada suatu hari pulang sekolah, Pak Guru masuk dan langsung menyapa para siswanya. Tak berselang lama, Pak Guru meminta para siswa untuk mengumpulkan tugasnya. Tugas tersebut adalah sebuah pekerjaan rumah atau PR dari pertemuan minggu sebelumnya. Dan pada bagian komunikasi, yaitu kelas yang sebelumnya cair tiba-tiba menjadi beku ketika guru menegur siswanya yang tidak mengerjakan PR. Guru, Jono, kamu tahu apa kesalahanmu hari ini? Jono, tidak Pak. Guru, kamu tidak mengerjakan PR yang Bapak berikan minggu lalu, itu kesalahanmu. Jono, saya tidak mengerti Pak. Guru, kamu mau abai terhadap teguran Bapak? Jono, apa salah saya Pak? Bukankah Bapak yang bilang minggu kemarin waktu saya ngelamun bahwa tidak baik di sekolah masih kepikiran dengan hal-hal di luar sekolah, apalagi mengerjakan hal-hal di luar pelajaran. Guru langsung memotong pembicaraan tersebut. Ya, itu memang tidak baik. Lalu pada bagian evaluasi, Jono berkata dengan kalem, itu yang saya terapkan Pak. Itu yang saya terapkan Pak. Bila tidak baik mengerjakan pekerjaan lain di mata pelajaran di sekolah, maka tidak baik pula mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah. Apalagi di rumah saya banyak pekerjaan Pak. Karena itulah saya tidak mengerti tetap kesalahan saya Pak. Maaf. Pak Guru hanya geleng-geleng kepala lalu menyuruh Jono untuk menemuinya di ruang guru setelah pelajaran selesai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?
Tuhan Bapa, apa kesalahan tidak Pak Guru, kamu tidak mengerjakan PR yang Guru berikan lalu kesalahanmu. Saya tidak mengerti Pak. Guru tidak tahu kamu mau apa ini dan maaf salah saya Pak. Bapak yang mari saya tidak baik sekolah guru ya itu memang tidak baik karena yang saya sampaikan tidak baik mengerjakan pekerjaan baik di mata pelajaran. Dari pertemuan sebelumnya, kelas yang sebelumnya cair tiba-tiba menjadi beku ketika guru menegur siswanya yang tidak mengerjakan PR. Guru, Yono, kamu tahu apa kesalahanmu hari ini? Yono, tidak Pak. Guru, kamu tidak mengerjakan PR yang Bapak berikan minggu lalu, itu kesalahanmu. Yono, saya tidak mengerjakan Pak. Saya tidak mengerti Pak. Guru, kamu mau apa? Mau apa yang ada teguran Bapak? Yono, gak masalah saya Pak. Bukan Bapak yang tidak suruh kemarin waktu saya meramu bahwa ada sekolah masih kepikiran dengan hal-hal di luar sekolah, apalagi mengerjakan hal-hal di luar pelajaran. Guru langsung memotong dari proses tidak baik. Yes.
Di sebuah sekolah pada guru masuk dan langsung menyapa para siswanya. Tak lama bersalah guru meminta para siswa membuatkan tugasnya. Tugas tersebut adalah sebuah pekerjaan rumah PR dari pertemuan minggu sebelumnya. Kelas yang sebelumnya cair tiba-tiba menjadi beku ketika guru menegur siswanya yang tidak mengerjakan PR. Ya, komplikasi. Kamu apa kesalahanmu hari ini? Dulu tidak pak. Dulu kamu tidak mengerjakan PR. Saya kasihan pak. Karena itu saya tidak mengerti kesalahan saya pak. Maaf. Sebelum saya memilih kepala, Jadi dari hasil presentasi tersebut, mana nanti kalian dipegang kursi lah. Dari hasil struktur tadi ada struktur apa saja? Silakan duduk kembali. Duduk kembali. Ada orientasinya. Orientasi itu isinya apa saja? Di dalamnya ada latar, tokoh, pengenalan tokoh. Terus apa lagi? Kalau di komunikasi, masalah. Terus apa lagi? Ada solusi dan dievaluasi. Ada solusi. Ya, ada cerita akhirnya. Sekarang kalian akan lanjut ke itu ada strukturnya. Silakan duduk dulu. Apa saja strukturnya dalam teks anekdot itu? Satu adanya orient. Terus ada ada dan ada lagi satu hal. Jangan lupa ada pesan yang disampaikan melalui teks anekdot tersebut. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita lanjut ke mengerjakan LKPD 3. Silakan buka halaman 48 ya. Kalian hanya menuliskan, menganalisis, mengevaluasi apa saja yang terdapat dalam teks APD. Itu di halaman 48. Kalian tulis orientasinya apa, bagian mana yang ada orientasinya. Yang kedua komunikasinya juga bagian mana, dan yang ketiga ada evaluasi, dan satu lagi ada pesan yang disampaikan. Pesan evaluasi. Silakan kerjakan asesmen lainnya. Satu pesan. Simpulan ya. Ya ada 4. Secara garis besar saja. Ada satu lagi ya.
Ayo. 5 menit lagi ya. Nama jangan lupa, bukan nama. Nama jangan lupa ya. Nama awas tidak diisi namanya. Ya sudah. Ini orientasi, aplikasi evaluasi dan pesan. Ya. Sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan. Siapa ya? Udah Pak Jihan? Ide dan persiapan. Dan ibu ini datang Sampai sini. Di
Ya majikan. Iya, santai. Nah, silakan duduk kembali. Duduk. Ya. Nah, baiklah kita selesai untuk pembelajaran hari ini. Kita refleksi bahwa pembelajaran pada teks animal itu apa? Silakan, Nabi. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar cerita lucu dapat berupa cerita fiktif atau nyata. Salah satu cerita lucu yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah anekdot. Terus berdasarkan pengertian anekdot tersebut, Karakteristiknya ada berapa? Sebutkan silakan. Karakteristiknya ada berapa? 5. 1. ceritanya lucu dan menarik. Menarik. 2. Ya, yang ketiga. Yang kelima. Moral. Baik, dari pesan moral, dari struktur, baik dari cerita yang mengkritik, ada juga cerita yang mengesankan, atau baik menceritakan tokoh masyarakat dan tokoh terkenal, itu semua ada struktur, ada orientasinya. Orientasi itu ada apa saja? Ada latar belakang, ada pengenalan tokoh. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi itu ada apa? Pimpin dulu untuk pengertian mulai pembelajaran kita hari ini. Kita belajar, kita belajar dulu, berdoa dimulai. Pesan dari Ibu bahwa ketika kita ingin berbuat sesuatu, boleh kita mengkritik, boleh kita memberikan halnya kepada orang lain, boleh kita menasihati melalui sikap kita maupun dengan tuturan kita. Setidaknya kita telah memberikan hal terbaik bagi orang lain tentang kehidupan, tentang disiplin dan berbagai hal yang terjadi di masyarakat ataupun lingkungan kalian di mana kalian tinggal. Tidak ada kata yang terhindar.
Selain kata-kata, tetap semangat, tetap menjadi anak hebat, menjadi yang terbaik untuk generasi dan untuk masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Tika Supartika, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya telah mengimplementasikan rencana aksi 2 tentang teks anekdot dengan model discovery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.